Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau ada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas siapkan dulu berdoa. Doa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lamba duduk rapi, siap belajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siap belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kalian lihat di sini. Karena ada keyakinan kelas kita. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kedua apa? Toleransi. Ketiga, Saling tolong menolong. Sopan dan Santun. Bermain dengan siapa saja. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah kelas hari ini sudah bersih ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hadir hari ini. Dari kelompok 1 masuk semua tidak? Yang nggak masuk siapa? Aisyah. Iya, Aisyah tadi udah kasih tahu bahwa sakit. Kelompok 2 hadir semua? Ya. Kelompok 3 hadir semua. Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, ya, alhamdulillah hadir cuma 1 ya yang tidak hadir. Tidak apa-apa, kita doakan biar Aisyahnya cepat sembuh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu membuat urutan instruksi. Jadi kita belajarnya algoritma sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena ini pertama kali kita belajar coding, jadi Ibu tidak langsung ke algoritma. Apa itu coding ya? Nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, Ibu mau nanya dulu nih sebelum kita belajar ke coding. Nah, apa kalian pernah berangkat ke sekolah jalan kaki? Pernah. Pernah ya. Bagaimana urutan perjalanan kalian menuju sekolah? Misalnya, apakah jalannya lurus terus? Apakah ada belok kanannya, belok kirinya ya? Ada. Ada tidak? Ada. Tidak mungkin ya lurus semua. Nih. Dan melompat, hore. Nah, ini karena kita lagi mau belajar urutan, jadi harus hafal mana kanan, mana kiri, maju, walaupun udah kelas 6 nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, coding kita kembali lagi. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dipahami oleh komputer
menggunakan bahasa pemrograman. Ibu pusing itu apa maksudnya? Nanti Ibu jelaskan ya versi sekolah dasar apa sih belajar coding? Kamu punya keinginan, tapi kamu ingin apa di sini? Keinginannya bisa dipahami oleh komputer. Ya, pakai bahasa pemrograman. Tapi nanti yang kita pelajari hari ini tidak menggunakan perangkat komputer dulu, ya. Nanti Ibu jelaskan lagi. Kecerdasan artifisial. Kan judul pelajarannya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Kalau biasanya kita nyebutnya yang AI, tulisannya AI, ya. Artificial Intelligence itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ini KA. Nah, KA ini program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Oh, berarti komputernya cerdas? Iya. Nah, lalu di sini apa sih contohnya? Kayak mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia. Bertanya sesuatu juga ya. Kayak kalian kan pernah kan buka Google misalnya ya, mencari tahu apa itu metamorfosis. Kamu ketik di Google metamorfosis, nanti keluar langsung. Dari yang metamorfosis kupu-kupu, dari arti metamorfosis, ya metamorfosis apalagi nyamuk, dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, itu kecerdasan artifisial. Nah, contohnya, KA belajar dari data. Komputer juga tidak pintar kalau nggak ada datanya dari manusia. Yang berpikir komputasional. Manusianya memiliki kemampuan berpikir, dapat menyelesaikan masalah atau persoalan sehari-hari. Jadi kita mau menyelesaikan persoalan kayak tadi, menuju ke rumah. Coba sekarang kamu pikir lagi. Coba Supian, mau ke sekolah ya, kamu dari rumah. Kamu ingat nggak jalan lurusnya berapa kali? Apakah ada belokan gitu? Apakah harus nyebrang ya? Ada. Gimana Supian? Belok. Gak tahu. Jalan lurus? Ya jalan lurus. Kalau nggak belok-belok. Ada nggak belokannya? Ada. Ada. Nyebrang nggak? Ada yang nyebrang nggak jalannya? Nggak. Nggak ada. Berarti tidak menyeberang jalan. Berarti lebih aman ya tidak menyeberang. Kalau ada yang menyeberang tidak, coba siapa? Ayo nyebrang nggak kok ke sekolah? Ada nyebrangnya? Ya, hati-hati tidak dalam menyeberang. Iya, hati-hati tengok kanan dan kiri. Nah, lalu berpikir komputasional dapat digunakan dalam sehari-hari. Contohnya menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu keputusan lebih baik, ngajarin cara berpikir kreatif ya, membantu menghemat waktu, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, di sini Ibu mau mengenalkan 4. Semuanya nggak usah dipahami terlebih dahulu, nggak apa-apa. Masih belajar ya, masih awal belajar. Kita lihat, kalian pernah tidak bermain sondah? Coba Humaira sini main sondah teh gimana? Anggap itanya lempar batu. Jangan jauh-jauh situ aja. Nah, coba loncat. Main sondah gimana? Ambil. Oh, diloncatin dulu. Terus balik lagi. Lalu baru diambil. Ya, loncat lagi. Nah, seperti itu. Tepuk tangan dong. Terima kasih, Humaira. Jadi, ini contohnya. Ibu sehari-hari, sehari-hari kita udah ketemu sama nih kegiatan coding dan kecerdasan artifisial. Sehari-hari kita udah ada contohnya main sondah ya. Sondah itu nama lainnya itu engklek. Ini namanya dekomposisi. Jadi apa sih artinya memotong tugas besar jadi potongan-potongan kecil. Jadi kita bisa mengerjakannya satu persatu. Di sini ada pengenalan pola. Pernah nggak kelas 1, kelas 2 belajar kayak gini? Ibu ingat ini ada di kelas 3 ya. Kelas 3 juga ada ya. Nah, di sini misalnya ada persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi. Coba lihat bawahnya. Habis persegi berarti apa di sini? Segitiga. Terus persegi. Coba kita lihat pola bilangan. Nah, ada yang tahu nggak cara mengisi? Habis 8, 12, 16 terus berapa? 20. 20. Dapat dari mana, Supian? Dari 16 tambah 4. Ya.
Berarti polanya ini ditambah 4. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Di sini berarti 4. 24. Jadi pola tuh apa sih? Berulang-ulang dengan cara yang sama. Kan gambar di samping, rapikanlah barang-barang yang akan dibawa ke sekolah terlebih dahulu. Di sini kalian lihat ada gambar. Sampai bikin jemuran di kamar. Nah, yang kalian lihat yang dibawa ke sekolah apa coba? Buku. Ya, buku. Terus? Apalagi? Ada pensil nggak sini? Ada mana? Ada tas ya. Terus apa lagi? Bisa bawa laptop? Bisa. Bisa ya. Kalau sekolahnya mengharuskan bawa laptop bisa. Itu. Jadi yang penting dulu abstraksi. Atau memilih bagian yang penting saja. Kamu abaikan. Hal-hal yang tidak penting kamu abaikan dulu. Ntar dulu beresinnya pusing. Berantakan. Kata Ayu misalnya. Aku mau beresin yang dibawa ke sekolah aja. Tetap berantakan nggak kamarnya? Tetap ya. Ini abstraksi. Jadi memisahkan hal yang penting dulu sama yang tidak penting. Satu lagi berpikir algoritma. Pernah nggak? Ini di sini Ibu contohnya membuat roti lapis. Coba kamu kalau membuat mie instan. Coba ada yang mau cerita cara membuat mie instan? Air panasnya, nyalakan kompornya. Ya. Masukkan mie-nya saat airnya sudah panas. Tuangkan bumbunya ke dalam wadah. Terus tunggu 3 menit. Masukkan mie-nya ke wadah yang sudah disiapkan. Ya, terus udah tinggal dimakan. Tepuk tangan dulu dong. Ibu mau nanya lagi Terima kasih Jihan, Ibu mau nanya lagi. Kira-kira cara membuat apa lagi biasanya di rumah? Selain mie. Nasi goreng, boleh ada yang mau bercerita? Siapa yang pernah masak nasi goreng? Kalau nggak pernah masak gak akan tahu caranya. Berpikir algoritma itu kamu berpikir membuat urutan langkah-langkah biar sesuatu bisa dilakukan dengan benar. Nah, kita tonton dulu ya. Semuanya, kali ini perjalanan aku dari rumah. Selamat, perjalanan kali ini pasti sangat menyenangkan. Rumahku berada di jalan Bayan Barat, jalan ke Balan Selatan. Aku sudah berada di jalan ke Balan Selatan. Aku melewati kantor polisi yang berada tepat di samping sekolahku. Akhirnya kita sampai di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti perjalananku. Sampai jumpa lagi. Unplug ya, unplug di sini artinya kegiatannya tidak menggunakan perangkat elektronik. Iya, saat bermainnya. Tapi kalian lihat, bisa ada layar di sini, Ibu pakai perangkat elektronik tidak? Iya. Pakai apa Ibu? Pakai apa namanya ini? Proyektor. Terus Ibu pakai apa lagi? Suaranya biar keras. Pakai speaker, Bluetooth. Pakai apa lagi itu? Laptop. Ya, bisa menayangkan ini. Tapi pembelajarannya kalian belum menggunakan elektronik. Nanti ya, pas ada kegiatan. Nah, di sini ada juga kegiatan plug. Nanti pertemuan berikutnya baru kita kegiatan plug. Kegiatan plug itu pembelajarannya menggunakan perangkat elektronik. Bisa membuka HP menggunakan muka, ya. Wajah. Ya, misalnya Ibu nih menggunakan HP membuka nih pakai wajah. Bisa juga pakai ada jari, sidik jari ya. Bisa jempol, bisa telunjuk, ya apa aja yang kalian daftarkan di HP kalian. Ada juga yang sidik jarinya di sini di depan. Kalian misalnya nonton apa? Ibu mau nanya Atifa, di YouTube suka nonton nggak? Nonton apa Atifa? Apa? Film animasi. Nanti yang keluar rekomendasinya sama kan? Film animasi juga. Ada yang suka nonton horor-horor? Ayo, Wildan, Sopian. Ya, Ibu bisa menggunakan HP untuk mendengarkan musik, nonton video. Kalian apalagi ya kalau anak-anak biasanya main game. Nah, Ibu mau bagikan LKPD.
Ya, ini per kelompok, jadi tulis nama kelompoknya saja. Coba sama kalian dicek dulu, dilihat caranya gimana ya. Nah, lihat dulu, baca bareng-bareng. Ya. Nama kelompoknya tulis, baca bareng-bareng. Di situ coba baca panah arah. Boleh bareng-bareng sini Albit. Kalian boleh nggak nyoret di sini? Boleh. Bu kayaknya ke sini dulu, misalnya ke sini gitu ya. Ya, atas itu. Tapi kalau bisa dapat urutannya yang lebih sedikit. Kan bisa aja kamu pengen muter-muter kan. Ya, cari urutannya paling sedikit. Boleh di kotretnya begini, bentar. Nih, misalnya gini gitu, ya. Coba Ibu lihat. Dari sini ke sini. Nah, bukan ini. Nah, kita lihat. Sopian harus lurus. Misalnya mau ke mana? Ke atas sini. Oh, berarti caranya gini. Iya, 1 begini, 2. Enggak. Dari sini aja, dari kamu punya tanda panah ya. Mau ke sini apa ke sini terserah. Nah. Ayo sama Nabila. Nabila jadi robot, tepuk tangan dulu dong. Depannya ke depan dulu. Nah, tadi kan Sopian, coba Nabila dari sini. Nah, cara yang paling mudah, apa? Nah, cara yang paling mudah lewat mana? Coba sekarang Sopian kasih petunjuk. Ceritanya Sopian jadi robot nih, Nabila jadi robot. Sopian yang mengasih petunjuk ke Nabila. Ayo, mulai. Enggak, belok kanan dulu berarti. Kan itu ada penghalang. Terus ke kanan. Nah, ayo. Maju 1 langkah. Belok kiri. Maju. Belok kiri. Yang diambil konnya. Oh, berarti bukan kon yang diambil, kan pensil. Belok kanan dulu berarti. Nah, ya, maju 1 langkah. Ya. Ya, maju gitu. Terus apa lagi? Dia masih berbalik ke sini, berarti harus apa? Ya. Maju dulu berarti. Berapa langkah? 2 langkah. Ya, 2 langkah. 1, 2, bagus. Lanjut. Tepuk tangan. Ya. Ada yang mengerjakan? Udah dapat berapa langkah? Tadi Sopian dan Nabila 13. Terima kasih ya, Nabila. Bukan gini, coba hapus ininya ke sini. Nih, iya ke sini dulu, ke atas dulu. Ini kan udah ngambil. Mau ke sini dulu apa ke atas langsung? Berarti kasih di sini 1 lagi. Atas itu langsung. Nah, coba. Nah, tadi tuh ngasih apa sih Supian ke Nabila? Memberikan instruksi atau petunjuk jalan. Kata Jihan betul, kasih petunjuk jalan ya. Nih, perintah atau instruksi logis. Jadi hari ini kalian belajar tentang instruksi logis. Nah, instruksi logis itu yang mana sih Bu masuknya? Berarti urutan langkah-langkah. Berarti kalian sedang belajar apa ini? Berpikir algoritma. Ini perintah logis, perintah atau instruksi logis ada di sini. Nah, berarti itu yang kalian pelajari. Bagaimana caranya melangkah lebih sedikit bisa memasukkan pensil ke tempat pensil. Siapa yang duluan? Mana kelompok Bumi?
Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok Bumi akan mempresentasikan, akan menampilkan hasil. Ya. Di situ ada berapa langkah? Ada 13. Ada 13 langkah ya. Nanti kalian bisa hitung yang kalian ada berapa. Ini 13 langkah. Lalu kesimpulannya apa? Perintah logis. Instruksi atau perintah logis. Ada yang sama tidak? Tidak. Nah, nanti kita lihat tanggapan yang lain. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Ayo duduk kembali. Kami dari kelompok Mars akan menampilkan hasil Coding. Ada berapa di situ? 11. Ada 11. Nah, mereka ada beda sendiri, ada 11. Tadi teman-temannya 13. Nah, Ibu nanti mau menampilkan kelompok Mars ini untuk mencoba berjalan. Nanti kita hitung betul tidak 11 ya. Maju dulu. Ya, satu langkah dulu ke depan, baru belok kanan. 13. Nah, berarti apa yang salah dari ininya? Tadi 13 kan? Yang lain, ya. Karena mungkin ininya tidak dihitung, ya, ke bawahnya. Gak apa-apa. Nah, sekarang kita perbaiki dulu yang kalian yang ininya belum dihitung ke bawahnya, nih, ya. Berarti di pensilnya kita coret ada tanda panahnya. Di pensilnya. Yang lain juga coba betulkan lagi. Yang pensil, ini kan ke bawah ngambil pensil. Berarti ada tanda panah ke bawah. Gitu ya. Ayo dibetulkan dulu. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok Mas. Terima kasih sudah bermain juga. Gak apa-apa, kalian udah hebat. Dan lain kali kalau maju yang kompak tepuk tangan dulu buat semuanya. Dan kamu aja yang ngomong, jangan gitu. Nanti kalau sudah tahu mau presentasi, oh iya, Firda yang ngomong ya. Nanti aku yang bagian soal nomor 2, nanti aku yang bagian nomor 3, gitu ya. Lain kali nanti nggak apa-apa belajar, baru presentasi lagi ya. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi masih bingung kalau kanan sama kiri. Kamu lihat aja tangan kamu. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Belok kiri berarti ke sini. Ya. Suruh maju, 2 langkah, 3 langkah, maju. Belok kanan. Artifisial. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ini namanya apa tadi yang melangkah? Instruksi. Ya, instruksi logis. Nama berpikirnya berpikir apa? Berpikir algoritma. Kita kembali lagi, apa sih itu berpikir algoritma? Nah, cara berpikir membuat urutan langkah-langkah agar sesuatu bisa dilakukan dengan benar. Tadi yang kalian praktekkan itu adalah ingin memasukkan pensil ke dalam tempat pensil. Tapi urutannya bagaimana? Bisa, ya. Makanya tadi ada yang belajar menjadi robot, ada yang belajar memberikan instruksi dengan suara. Belok kanan, tapi yang jadi robotnya tadi pengen belok langsung sendiri. Belum dikasih instruksi, udah belok. Nah, lain kali tidak begitu ya, nggak apa-apa belajar. Namanya juga baru awal mula belajar. Nah, sekarang ada mau bertanya dulu tidak? Udah jelas ya. Tadi berarti belajar berpikir algoritma, yaitu instruksi logis.
sistematis untuk menyelesaikan masalah disebut apa? Tadi kan kita udah belajar apakah simbol, kode, algoritma, atau gambar. Coding keinginan manusianya harus dipahami sama komputer. Kalau KA-nya itu program komputernya yang meniru kecerdasan manusia. Jadi kira-kira yang coding atau yang KA? Minggu depan ya kita akan belajar how AI works, bagaimana kecerdasan artifisial bekerja sebagai di machine learning, sebagai mesin pembelajaran. Kita akan belajar nanti pakai laptop. Mahatma Gandhi. Berarti artinya kita harus selalu belajar. Seolah-olah kita kan mau hidup terus selamanya, berarti belajar terus. Tidak kalian doang, itu juga sama, ikut pelatihan, belajar, bikin modul aja biar belajarnya seru seperti apa, bagaimana. Nah, hiduplah seolah engkau mati besok. Artinya harus selalu berbuat baik kepada orang lain, ya. Jadi, aduh aku tuh takut meninggal besok, berarti aku harus beribadah yang benar, harus berbuat baik sama orang lain. Tapi kalau belajar, seakan-akan kita mau hidup selamanya, berarti artinya setiap hari harus belajar terus. Tak kalian doang, ayah sama mama kalian juga, ayah bunda kalian di rumah juga belajar. Belajar menjadi orang tua yang baik. Terima kasih. Tepuk tangan belajar hari ini.